sok nanti lu bantuin ya. Nah, gue balik lagi jadi eh, hari hari apa kita udah punya Mobilearn, lu udah belajar dong Mobilearn Iya. ya. Mobilearn itu kekuatannya bikin konten. Kaget. Sebenarnya saya mau nanya pricingnya, Pak. Ada, udah gampang Boleh dengerin nggak gue tuh, Pak? dulu. Ada, udah Oke. udah ada dikasih pricingnya dari kemarin-kemarin. Ada di Paixer, ada di Oh. saya, ada di WA group yang sebelah. Ya dia udah ngasih itu pricing. Tapi gue ngomong ini dulu. Jadi sebenarnya kan ada 4 tuh yang dicas sama dia. Kalau lu bikin learning book, lu bikin Foundry, lu beli mobile apps-nya, dan lu terakhir beli role play. 4 yang dia Mm-mm. jual. Nah yang mobile apps-nya itu bisa aja dia nggak pakai Mobilearn punya mobile apps, bisa ditaruh di kita, di KG, paham nggak lo? Di LMS. Iya, cuman Nggak ada cuman, orang cuma upload doang. kayaknya sih dia menurut saya ya, Pak ya. Dia ini sih apa namanya? Jadi web app. Jadi dia itu ngasih web. Nanti tuh dipasang di app kita. Soalnya kan kalau misalnya kita ngasih resource-nya si apps KG yang Flutter gitu, itu kan pasti dia jadi tahu codingannya kan. Enggak, dia udah punya semua itu Enggak, maksudnya kalau diimplement di apps. di apps kita. Ya. Kan ngasih API sama kita upload materi doang. Oh. Maksudnya kita apa API dari mereka. Ya consume produce dua-duanya ngasih, tapi poinnya nggak di situ. Poinnya adalah dia ngasih pilihan kalau bapak mau yang udah ada, bapak udah punya LMS, kita melengkapi komplementer bisa, dia bilang. Kalau bapak mau semua full dari kita bisa. Ya gue kan ngeliatnya berarti kan kalau kliennya bilang kemahalan harganya untuk yang ininya, ya udah pak bikin materi dari dia, begitu jadi deploy-nya di kita di KG punya LMS, paham nggak? Mhm. Ya ya. Bedanya cuma satu, dia customer service-nya bagus, respon time-nya cepet. Emang kalau kita kenapa, Pak? Di telepon orangnya nggak ada, masih tidur pak. Kalau suruh datang ke tempat Karena klien, ntar kalau dulu. lagi nggak ada berarti lagi nggak bawa HP, Pak. Ya apapun itu, kalau dia kan kagak ada yang stay di situ. Iya. Udah, itu kan dedicated. Ayo Ya lu lanjut datang lanjut. ke, lu udah kerjanya siapa sekarang apa? Help desk. Help desk itu apa kerjanya? Nongkrong lah. Siapa, Pak? Apau. Oh, apa? Apau kerja di Sudirman di perusahaan sekuritas jadi help desk. Hmm. Jadi kalau ada apa-apa ya udah. Kalian ngapain? Kerja apa? Udah dapat belum list SMK-nya? Oke, ya udah. Udah lanjut lagi. Kan tadi ada PR. List SMK sama universitas deket-deket sini. SMK yang mau ditawarin. Ingat gak? Satu orang suruh dapat 5. Nah, bahas. Udah lanjut lagi sampai mana tadi? Nah, kalau ketika kita udah punya PT-nya, itu ada, ya sekarang kita banyak batu salahnya tuh. KG aja sampai hari ini yang si Nadif nggak bisa dipegang, seminggu cuma masuk 1 hari dan nggak beres. Hubungan Nadif sama Adit aja udah rusak tuh, gue yakin. Si Aditnya Kenapa bete memang, Pak? tapi nggak mau ngomong. Ya udahlah, jadi sedih sendiri. Ya Nadif nggak bisa dipegang, Adit kesel sama Nadif. Gue lihatnya cuma datang buat sini anak magang yang masih SMK nggak ada kerjaan, semua pada cuek. Oke, gue paham. Tapi kembali lagi ke kasus kita ngadapin situasi di mana gue jualan mesin tik di era komputer. Training itu udah nggak sebagus itu, jadi yang dicari selebritinya. Orang langsung nyari ke pengajarnya. Buktinya apa? Pengajar utamanya Emnos pada laku, rame. Pengajar Emnos yang nggak utama sepi. Itu satu. Ya. So kalau ditanya ada penjualan nggak, ada, tapi ya skalanya ya skala kecil, yaitu skala pengajar. Yang kedua, bisnis lagi drop karena B2B, kejualan ke perusahaan. Kalau B2C enggak, orang semua pada butuh makan. Pecel ibu lu tetap laku, betul nggak? Iya. Tiap hari habis nggak?
Ya tergantung sih Pak, kadang-kadang nggak disentuh sama sekali, Ya kan abis juga di kadang-kadang rumah sisa kan, separoh. abis juga kan sama anaknya. Enggak, saya kurang suka. Iya kurang suka tetap lu makan kan, masa dibuang. Pak ini dikasih kasih sih. Ya udah dikasih tetangga apapun itu, Iya. ya lu bisa bawa ke sini lah kalau ternyata lagi nggak habis. Wah. Waduh. Ya lu meeting di kantor bawa aja ke kantor, susah banget. Ntar Oh kantor iya, lihat. Kan lu datangnya siang. Emang pecel lakunya sampai jam berapa? Lah ini kayaknya belum ya. Hah? Belum, Belum habis atau belum laku? belum habis. Ya udah kan, berarti sampai Coba sore. nih, saya tipis-tipis share screen boleh nih Pak? Boleh. Coba ya. Gimana cara share screen-nya Pak? Ya share aja tuh, ada tulisan share. Gimana sih Pak? Oh ini. Ada kan? Iya ada. Nggak bisa dipencet Pak. Oh Pak, saya relock dulu Pak. Keluar masuk dulu bentar ya. 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 Ya itu Pak. Segini harganya kalau dari tempat semua pot. Berapa harganya di semua pot? Kuen. 0,13 per 1 M. Murah kan? Iya. Maksudnya kalau dari originalnya si Alibaba mungkin sedikit lebih beda sih. Bukan sedikit lah, jauh itu. Nah, ini kan Dipsik sebenarnya berapa? platform Dipsik berapa di situ? Dipsik berapa di situ? 0,43, Mahalan dipsik Dipsik ya? 4. Mahalan dipsik dibanding Ya. kuen. Tergantung sini kan ada promonya, Pak. Lumayan sih kalau dari 1,74 kan ini. Iya. Ini input outputnya segini. Apa Ini bedanya kan input sama ini saya output? jelasin Sumopot dulu ya, Pak. Iya. Sumopot ini platform provider Indo sebenarnya. Yang Indo buat punya? orang Indo. Heeh. Ya, ini platform as a service, CPaaS. Heeh. Nah, ini orangnya itu orang Indo. Mas Terus? Arya kalau nggak salah yang punya. Terus? Nah, dia itu kerjasama sama berapa cloud service. Jadi dia itu bisa dapat model dengan harga yang lebih murah daripada harga aslinya. Oke, harga diskon, harga Harga grosir. diskon, betul. Ya, harga grosir. Harga Terus? grosir. Ya ini third party lah jatuhnya. Ya, kan kita nggak peduli. Ya betul, kita kan manfaatin modelnya aja kan. Ya. Nah, poin gue gini sekarang. Kenapa gue butuh model yang bagus? Karena gue pengen hasilnya yang quality. Karena gue jual ke perusahaan. Yang kedua, ya, jadi gue pengen bermula jalan dulu. Ntar dari bermula gue pengen AI tutor jalan. Cuma butuh 2 itu doang. Bermula itu butuh abis assessment itu ada reportnya AI yang bikinin. Tapi reportnya bukan RAG, pakainya LLM aja, jadi nggak nyari keluar. Paham lu maksud Iya. gua? Wordingnya gua ada contohnya, gua akan bikin 100 contoh, nanti dia ngeramu dari 100 itu aja LLM doang. Itu kan tokennya murah ya? Bahkan nggak pakai token Murah. kan? Ya pakai lah sedikit. Ya dibanding RAG pakai RAG Oh. kan keluar nyarinya lebih mahal. Tapi ini ada trik juga nih. Kalau buat video nanti gua akan menghindari komputasi itu. Contoh. Pas gua latihan, how are you? Gua nggak mau yang ngomong how are you itu AI yang baru computing. Gua mau how are you-nya itu udah ada rekaman dia ngomong how are you, ditarik aja. Jadi nggak computing lagi karena udah ada, betul nggak? Itu kan kalimat yang dipakai orang. Paham maksud gua? Iya. Ya, nah cari tahu tuh. Ada 3 yang harus dicari tahu. Nomor 1, sandalnya full computing. Jadi gua ngomong how are you, ada muka gua, berapa biayanya. Ya, yang kedua, gua ngomong cuma suara doang, kagak ada mukanya. Mukanya geraknya nggak presisi maksud gua.
Yang ketiga, gua narik dari rekaman yang udah ada di server. Jadi begitu gua tek, how are you-nya keluar. Ini butuh speed doang. Paham gak maksud gua? Bandwidth speednya harus bagus kan? Iya. Dia langsung narik di server. Gua ngomong how are you, jadi gua nggak ada computing AI di situ. Gue cuma perlu bikin 3.000 perkataan yang nanti AI yang gabung-gabungin. 3 biji ya, yuk lu bisa catat nggak? Iya pak. Nah pertanyaannya, kalau lu pakai model, bikin model sendiri, ya nggak kepegang lah, kita kalah. Data center kita juga Ya nggak bisa lah pak. Iya. Nggak Ya bisa kita beli beli model model. udah jadi doang, betul kan? Istilahnya wrapping. Ya kita wrapping aja, tapi kita kan wrapping ini ya tadi kan model beli. Iya. Kayak Gamma Apps itu kan wrapping dia. Emang Gamma Apps punya model sendiri? Sebenarnya Gamma itu yang ini ya pak ya, yang apa sih? PowerPoint. PDF Maker ya? Ya Iya. PowerPoint Maker. Nah. PPT Maker. Gampang itu pak bikinnya. Ya lu bikinin dong. Nah ini, tapi ini saya lagi nyoba-nyoba ya. Ya Mana maksud nih gue gini tabnya? sekarang. Gue butuh bikin PowerPoint-nya. Ya itu langsung jadi. Lalu Ya, gue butuh paling videonya langsung stylingnya jadi. sih. Iya itu nanti Nadif lah yang akan bantuin. Tapi poin gue adalah dua itu men. Itu si Marcel gue suruh bikin susah amat. Padahal gue bilang ini kan teknologinya sederhana men. Orang wrapping doang. Barangnya udah ada semua. Betul nggak? Ada triknya sih sebenarnya itu pak. Ya ada triknya. Dia nggak tahu itu. Iya ngulik aja udah sampai dapat, kalau nggak tanya sama yang ngerti. Nah Kesel itu gua. tuh pak, jeleknya dia itu pak. Nggak mau nanya kan dia kerja sendiri. Sebenarnya bukan nggak mau nanya ya pak ya. Lebih nggak mau otodidak aja sih kasarnya. Dia tuh nggak mau ini. Wah pantesan. Nggak mau apa? Dia tuh nggak mau searching sebenarnya. Oke. Dia tuh nggak terbuka sama dunia luar pak. Nggak begitu ngulik, dia percaya sama otaknya sendiri, ada kesombongan di situ. Nggak mau ngulik dia mau percaya sama Otaknya diri sendiri sih. Iya, merasa pintar. Weh, udah pulang. Kerjain di rumah. Kasihan lu di situ. Nggak, itu udah ada yang tidur, kasihan banget tampangnya tuh. Gua nggak mau nyebut nama, orangnya pakai baju coklat ngeliat gua. Hai, apa kabar? Nah, udah ngantuk kan, tidur, pulang. Kalau capek pulang tinggal jam segini kok. Nggak apa-apa, gua nggak marah. Go. Udah lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Sok, gua lupakan dah tuh masalahnya. Tapi yang jelas gini, hari Sabtu gua meeting sama orang namanya, gua forward ya. Kalau Apa pak yang mau disiapin apa? ya gue ceritain dulu orangnya siapa. Oke. Uno, gue kirim ke lu aja lah ya, harddisk gue mati nih. Baterai gue habis. Aryo, gue ketemu sama foundernya. Lu buka websitenya nih. Buka dulu websitenya, coba tampilin. Kenapa pak? Ya, coba ke atas. Apa ini? Terus, nah, lu lihat barangnya tuh. Yang mana nih pak? Semua. Hop, nomor satu. Ya, lu lihat aja barang dia apa yang dijual apa sih? Tuh. Dia jualan kursus bahasa Inggris, cross cultural training buat bule yang kerja di Indonesia. Turun ke bawah. Tadi yang ada assessment mana? Cepet banget sih lu gerak. Atas. Share. Ini. Enggak, tadi ada di bawah situ. Lu klik-klik udah, klik lagi yang assessmentnya buka. Mana pak? Nggak ada. Yang di produk kami tadi lu sempat buka. Ya ada CFRR tes itu loh. Mana sih pak? Nih satu ya. Ah, Satu.
2. Coba language related service bisa diklik kan? Ini Tuh, English assessment bisa diklik kan? bisa ya. Walaupun agak Kenapa gitu, dia Pak. lambat? Kenapa dia lambat? Nggak optimize ya? Salahnya di mana nih? di front end-nya. Front end-nya kenapa? Ini lihat aja stack-nya Pak. WordPress tuh Pak. Busuk banget Pak. Lihatnya dari mana tuh? Lu bisa screenshot nggak itu Ini. kirim ke gua? Bisa. Screenshot kirim ke gua sekarang. Semuanya ya. Yang ini aja nih yang player tadi tuh. Biar gua ributin. Oh enggak, dari halaman ada English assessment-nya. English course. Lu dari English course sampai ke bagian itu. Jadi gua mau ngasih tahu belakangnya itu punya dari departemen dari website lu itu gitu. Dah, tadi kirim. Coba gue liat di WA, gue mau ngomong ke dia ntar. Lu teks-teksnya hancur banget sih. Ya, gue pengen ngomong gitu ke dia. Udah tadi lanjut. Tadi asesmennya buka. Ya Pak, nanti saya kumpulin dulu aja. Ya enggak, asesmen lu buka tadi udah kebuka malu masalahnya. Halaman pertama deh. Kan udah. Ya, English Berat banget assessment. Pak, bentar. Ini masih loading nih Pak, lihat di atas ini. Ya, Nah, nih. Ceper. Yuk, kirim ke Baik, WA Pak. gua yuk. Yang tadi yang apa teks-teksnya? Iya Pak, nanti saya kirim. Aku lupa. Kirim sekarang. Gua mau hina dia. Di mana tadi? Crop dulu ya Pak ya? Apa ya crop lebih bagus. Tapi nggak itunya yang gue butuh. Tadi ada teks-teksnya kan lu tampil tuh belakangnya Oh, itu. iya. Ya udahlah nggak apa-apa udah. Ini biarin aja. Ini satu lagi Pak, sabar. Ini Ah kan? yang ini. Lu crop dikit, yang kirinya lu crop. Kirinya. Iya itu crop habis ini Bawahnya? sebelah kiri, Ini. bawah sama kiri. Ya, itu naikin. Dah, kirinya juga crop. English assessment nggak perlu. Terus tarik sampai course aja udah. Sampai English course kelihatan. Dah, kanannya crop. Dah, kan cakep tuh. Udah ketahuan punya dia kan? Oke. Kirim dah. Ntar gua ngomong, Pak, ini pakai WordPress. Yang ini? Yang ini perlu Ini nggak buat nih? apaan? Nggak usah. Ini kenapa? Lo nggak tahu Bapak. Ini Nggak nggak usah ya? perlu, itu kali aja. Oke. Sorry dah. Nah, gue bakal ngomong sama dia nanti. Lu Tapi ini kita nggak tahu ya ini. Yang ini nggak kelihatan nih. biarin aja. Dia pakai WordPress. Terus apa lagi? Yang jeleknya. Masih Database-nya WP sih. MySQL. MySQL jelek bagus. Ya normal lah standar. Ininya apa? Coba kali tes pencet dulu ya Pak. Ini commerce-nya pakai WooCommerce tuh apa tuh? Nggak apa-apa lah, Google Analytics, blognya WordPress, CMS, live chat-nya Ya WhatsApp sebenarnya Business Chat, SEO-nya. ya agak kurang sih. Kena yang harusnya dirubah apa? Ya sebenarnya kalau misalnya mau smooth ya stack-nya di improve. Di-improve dengan apanya yang di-improve? Ya pakai teknologi terbaru misalnya Apa? jangan pakai WordPress, Tapi pakai JavaScript bisa, pakai React. ya oke, next atau React. Pokoknya yang sering dipakai aja lah. WordPress tuh teknologi Enggak. tahun 90-an ya? Sebenarnya masih oke. Cuman kalau buat ya tes-tes kayak gini mah mendingan yang interaktif sih. Emang WordPress nggak WordPress kan ya interaktifnya bawaan dari JS-nya, bukan bawaan dari WordPress-nya. Sehingga ya tadi sedikit lebih berat nih kan kalau di refresh. Kenapa Ada dia berat? beberapa cepat, karena ada beberapa berat. Kenapa dia berat? Ini kayak ini cepet nih. Oke, baca sekarang AI Apa power karena udah catch udah ya? stop. Lu baca AI power CFR test apa itu? Lu baca. Nah, dia minta lu bikinin gue yang gininya. Itu kan cuma AI doang.
Terus persoalan soal alat tesnya ada, tinggal ditanya, dibikin. Heeh. Ini gimana bisa ngetes nggak nih? Ya nanti bisa, tapi poinnya itu sama kayak bermula, itu sama kayak apa yang kita punya kok, kayak kemarin tren di CSUL. Oh, pakai Mayer dia. Ini sama kayak dibikin Marcel. Lu screenshot ya, kirim ke gua dah. Tanggung, males Yang gua. mana, Pak? Ya ini sekarang barusan ya, ada 575.000. Bisa kan diri. Ini kok kayak gini sih? Ya udah lupakan. E-commerce dia nggak pakai yang lokal, yang Mitrans segala macam ya. Dia pakai Mayer. Mayer lokal kok, Pak. Tapi mahal ya. Ya, sebenarnya Sama aja. saya tak sama aja sih kayaknya. Tuh, 2,6 men, mahal dia. yang mana nih? Oh itu Kartu Visa. kreditnya? Iya, ya Visa 2,6 ya benar. Plus Ini 2.000. yang lainnya 4.000 sih standar. Mitrans berapa ya? 1,5. Mitrans berapa, Pak? Mitrans tergantung, kalau lu orang kecil yang UKM gratis. Sama, 0,5, 0,5. Untuk VA sama sih. Kalau oke. E-wallet ya, e-wallet 1,5 di Mayer. Ini 2% malah. Tergantung ya, nih malah beda-beda nih. Iya. Kalau kiri standar 0,7. Cuman GoPay emang sedikit lebih beda nih. Cuman kalau dari dia sama 1,5. GoPay sama sih 2%. Sebenarnya kan kalau dari Mitrans lebih ke arah susah verify-nya ya. Verifikasinya itu dia susah. Kenapa? Susahnya gimana? Mitrans. Bapak udah verif belum? Tarif maksudnya? Verif yang Mitrans. Buat apa? Payment gateway-nya. Kemarin Deska katanya udah, tapi masih pakai yang sandbox. Maksud pakai sandbox apa sih? Sandbox itu kan Ngetes. ya, jadi gini, payment gateway ya benar. Payment gateway kan emang ada dua modenya. Sandbox buat testing kita, testing pembayaran, testing hook lah segala macam, web hook. Buat ngetes apakah kalau misalnya kita bayar di app kita itu bisa langsung verify as berhasil atau failed gitu. Terus? Nah kalau di sandbox itu kita bisa manipulasi lah. Oh gue udah bayar nih, gue udah scan QRIS-nya, gue udah bayar pakai kartu kredit, gue udah bayar pakai wallet lainnya. Oh ternyata berhasil nih. Apakah lanjutannya di aplikasi kita bisa ngehandle pembayaran tersebut atau enggak gitu. Ya. Itu di sandboxnya. Setelah itu production. Nah cuman, ada yang mode kedua adalah production. Production ya udah real money. Kalau DevOps tuh kerjanya ngapain? Kenapa? Kalau DevOps kerjanya ngapain? DevOps sih lebih ke arah infrastruktur sih. Kubernetes segala macam gitu. Nah iya Kubernetes ini lebih ke arah next levelnya aja dari DevOps. Jadi yang ada bakal ngabisin token ya. Kalau dia kalau si DevOps mah ngejarnya agar gak down gitu kan? Iya lebih ke arah nggak down. Oke. Udah balik lagi. Jadi sebenarnya yang punya si Marcel itu harus hidup. Kalau lu styling tuh apa maksud lu? Tampilannya kan? Kapan saya ngomong styling? Tadi kalau lu terkait AI, Maksudnya, kalau mau bikin yang AI buat LMS, masalahnya kan ada model, ada styling. Oh, buat styling PDF-nya. Itu kan itu kan lebih ke kosmetik aja kan? Iya sih. Lebih ke desain grafis kan? Iya nggak? Iya lebih ke arah visualnya aja. Iya visualnya doang, itu urusan Adif. Nah yang gue butuh sekarang adalah yang punya si siapa? Yang punyanya si Marcel itu orang, lu kasih 3 tuh. Satu cuma suara nggak pakai orang, yang kedua ada orang tapi nggak apa, bibirnya gerakannya nggak pas, ya. Yang ketiga bener-bener bagus. Nah itu berapa? Catat dulu nggak sih Pak? Ya boleh, kan gue udah ngomong tadi 3. Ini gue rekam juga sih, tapi oke lu catat aja dulu.
Satu cuma suara doang, nggak ada orangnya. Yang kedua ada avatar. Avatar juga dua, avatar yang dalam bentuk kartun atau avatar yang manusia. Avatar lu ganti dua ya, ada avatar kartun, avatar manusia. Yang kemarin di Mobilen kan avatar kartun yang ditunjukin, lalu ada lagi yang manusia. Itu kan lebih ke desain aja kan. Yang ketiga avatar manusia beneran sesuai dengan konteks yang dia pilih, yaitu gurunya. Jadi kayak Heigen, avatar manusia kayak Heigen. Seperti Heigen, lu ketik tuh seperti Heigen. Yang bisa diatur Heigen. Tangannya seperti Heigen. Heigen tuh tangan bisa diatur, ekspresi bisa diatur. Nah, gue pengen ketika kan gue mau jual ini nih, sekarang nih yang gue bikin ini mau gue jual ke si orang si Eunobia tadi tuh yang lu lihat, yang saya tadi lu lihat, dia kan jualan khusus bahasa Inggris. Gue bilang, ini gue bikin bisnis plan buat lu, ya, lu cari investornya, dia bisa nyari investor. Gue nyiapin teknologinya, aman, paham nggak? Iya. Teknologinya wrapping semua. Nah, dia bakal nanya mana contohnya. Nih coba nanti saya review dulu ya, Pak. Ini apa nih yang punya si Marcel? Iya, ini DB-nya mati. Lu tanya Maul deh. Lu bisa telepon Maul nggak sekarang? HP gue lagi dicas. Lu WA pakai speaker aja, jadi suara gue bisa masuk nanti. Tanya dia, Maul bisa ikut grup ini nggak, bisa ngikut Zoom ini nggak? Lu kasih linknya sekarang. Ada yang mau gue tanyain. Intinya lu tanya Maul, ya. Yang gue udah ngomongin ini, apa pendapat dia? Gue pengen tahu concern dia. Kalau gue, karena gue dulu nyuruh si Ahdan tolong bikinin dong. Gue nggak mau ganggu si Aryo lagi belum jelas, gue bilang waktu itu. Tapi kan sekarang udah kelar semua. Gue ya harapkan lu udah mulai stable nih. Ya. Supabase apaan? Buat database, Pak. Apa bedanya sama yang lain? Ya, ini menurut saya salah satu yang paling oke sih buat sekarang. Dibandingin sama yang biasa lu pakai dulu? Yang ini apa? Dia dia SQL non Postgre. SQL? SQL Postgre dia. Sebenarnya dia lebih karena wrapper lagi sih sebenarnya. Kenapa? Karena jatuhnya dia kayak third party gitu. Nih tuh dia kan AWS satu ini kan regionnya kan. Iya. Ya ini saya nggak tahu dia dari provider mana. Cuman kayaknya sih dari cloud service kayak AWS atau dari kayak AWS sih. Yo, gua keluar topik dikit yo. Gue punya dua teman, dia punya data center. Kapasitasnya gede tapi nggak laku. Karena baru mulai dan dia susah banget nyari pasar. Yuk, dah lagi Zoom. Ya. Dah. Kalau ternyata gua bisa dapat, lu bisa bantu nggak kalau ternyata gua bilang gini, lu cariin pembeli, ntar ada komisi. Lu pakai jaringan-jaringan lu tuh. Setiap mereka jualin mereka dapat komisi. Nih, yang saya tahu dari provider Indo ya, Pak ya. Iya. Mereka itu entah kayak misalnya nggak tahan lama, bisa down, bisa enggak. Apalagi kalau misalnya cloud service Indo ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya cloud service Indo itu, nih di teman saya waktu itu di komunitas saya ada yang nge-share. Dia katanya dari salah satu adalah dia bikin room server gitu. Cuman kok banyak banget dari dia tuh nggak laku gitu. Lebih karena trustable-nya itu loh, Pak. Nggak percaya orang-orang sama provider Indo. Karena nggak. Nah, kalau ya kayak tadi kadang-kadang mungkin customer service-nya lama
kan kalau misalnya gini ya Pak ya. Kalau SLA-nya misalnya cloud jelek. service itu, kalau misalnya cloud service itu kita setting-setting itu gampang gitu. Misalnya kayak AWS, Google gitu, GCP gitu gampang manage-nya. Nah, di Indo itu tuh kalau misalnya buat kita manage Punya VPS-nya sendiri. atau servernya itu susah. Harus minta Belum tolong orang lagi dalam. minta tolong ke CS-nya. Oh, ini kok port segini nggak bisa dibuka. Misalnya kita mau akses VPS yang pertama kali ya. Hmm. Itu susah banget kayak, "Bro, ini udah gua build nih make image-nya ya." Misalnya image-nya kayak misalnya make Ubuntu berapa gitu. Hmm. Kok lebih ke arah nggak masuk gitu. Padahal gua username passwordnya udah bener, port segini udah kebuka. Oh, ternyata di mereka, oh di sini emang ternyata visualnya nggak kebuka itu portnya, port 22 misalnya. Port buat kita nge-remote servernya. Hmm. Akibatnya. CSL lama, kayak Indo lah. CSL lama. Penyebabnya mungkin. gara-gara software dia jadi belum reliable. Bener, lebih ke arah kitanya sih sebenarnya, kayak terlalu terburu-buru. Orang ini belum bagus kok, orang belum bener secara fungsi macam-macamnya belum works. Karena kalau misalnya nih ya Pak ya, kalau secara service di AWS lah, service di AWS itu kan yang pertama kita harus beli VPS-nya dulu, habis itu ngatur IP-nya, biar IP-nya bisa IP public, biar kita bisa ngakses servernya sama ngakses domain kalau misalnya di inject ke VPS-nya. Itu ada tiga lah, sama berapa security kayak buka port lah, karena port kan paling penting kan kalau misalnya kita nge-remote lah, kita ngedirect domain ke servernya. Iya. Security-nya lah di sana. Propagasi segala Di ya. Indo tuh belum kompatibel kalau menurut saya. Dari yang teman saya ya, karena dia itu kayaknya udah bikin ratusan juta sih. Cuman kan pricingnya ya, Pak ya. Pricingnya di Indo tuh karena IDR base-nya lebih mahal. Karena kalau USD orang mikirnya ribet lah USD, gue harus bikin kartu debit lah atau kartu kredit lah. Takut tiba-tiba kena hijack apa misalnya kena carding gitu. Kalau misalnya berbau kartu kredit ya. Kalau lokal ya udah gue tinggal transfer aja gitu. Kalau menurut POV saya balik lagi. Masalahnya kan kalau orang data center kan ada dua, satu cuma naruh rack doang, yang kedua dia emang minta komputasi. Nah, ada juga yang kayak gitu. Ini kok gampang down sih. Sebenarnya lebih karena bandwidth juga sih, Pak. Kalau misalnya di cloud service luar itu kayaknya udah stabil bandwidthnya. Kenapa di kita enggak? Karena kan one on one dia. Kalau pakai buat cloud kan masa dia pakai yang enggak one on one. Lebih karena provider yang dipakai aja sih, Pak, di racknya. Siapa biasanya yang bagus? Telkom juga masih itu saya nggak tahu dikomplain. deh. Telkom pun nama Indosat masih dikomplain. Wah, kurang tahu di saya, Pak. Cari tahu ya. Ya udah balik nanti lagi. coba om saya, nanti saya tanya om saya deh. Om lu kerja sebagai apa? Dia ini IT server juga sama, yang bau-bau cloud service gitu. Kerja di mana dia? Di Sunter, Pak. PT apa saya lupa. Oke. Udah lama, Pak, di situ. Kayaknya keluarga dari om semua pada di sana deh. Ya maksud gua adalah kasusnya orang ini bilang gua kagak laku nih, gua bantuin dong jualin, gimana caranya? Ya udah. Ya kalau misalnya nih saya kalau mau sih dia apa istilahnya ya? Shared VPS sih. Shared VPS, kenapa? Shared VPS. Jadi kan kalau misalnya beli satu VPS gitu kan consider lebih mahal ya, Pak ya. Ya kan kadang-kadang bisa 1 bulan bisa 150 gitu. Nah, balik lagi ke Mopo tadi sih. Nih, kalau dia dari pricing ininya. Ini saya bandingin dari si dia ya. Nih tuh Gedein. harganya. Ini Berapa? address ini si bandwidth ya. Tergantung ya. Ini di Jakarta juga ada, cuman kan dia providernya dari Tencent kan. Tencent Harganya Alibaba bukan sih, Pak? Apa beda ya? saudara lah. Saudara lah ya. 80.000 doang sebulan. Ya ini ya untuk ya 10.000 lah usernya.
Murah itu, 60.000 cuma 10.000 user. Nah, sekarang balik lagi ke stack web yang dipakai. Balik lagi. Maksudnya? Nah, misalnya kita pakai React, misalnya React Next. Ya kalau React Next stabilnya di sini, di yang 448 lah. Nah, ini kan cuman CPU-nya 2 ya. Virtual CPU-nya 2. Nah, ini kalau misalnya untuk kita yang webnya banyak, itu lebih sayang. Apa lebih kasihan servernya. Nih, coba saya lihat ini ya. Usage RAM, CPU. Nah, kita sekalian nunggu dia. Nah, ini kalau misalnya ini kan Tencent ya sekitar 60 ribuan lah ya. Kalau Cloud DK ya ini gitulah. Nih, karena yang segini ya Pak ya, yang 48 ini, 48 416 ini emang lebih laku karena emang stabilnya web-web orang tuh dengan stack yang sekarang ya. Itu kita Itu bisa emang baca stabilnya nggak di si 4. Yuno itu dia pakai stack pakai apa? Pakai yang berapa gitu? Bisa ketahuan nggak? Nggak bisa. Langganannya. Nggak bisa, Pak. Iya, tapi kalau misalnya WordPress ya nggak tahu ya saya. Nih, kayak gini nih. Ini pasti 48 ini melaris. Ini pasti stoknya habis terus dia. Gue mau nanya dulu. Sekarang Apa? agar kita punya email kita bisa hidup lagi, apa yang harus gua lakukan? Eh, waktu itu saya Gak usah udah lama langganan sih. di kampus gratis, nggak usah langganan di Google lah, kita beli Iya, bikin iya. sendiri aja. Oke, nanti CMS saya sendiri. coba cek ya. Semuanya hidupin. Jadi kalau kita ketemu orang, kita representatif, kartu namanya itu ada ad-nya. Hmm. Nah itu nanti coba saya cari tahu ya. Kemarin saya udah sempet, oh ini nanti bakal gue pakai gitu. Bakal saya pakai lah. Segera ya. Harus hidup itu. Terus yang kedua, kalau gua pakai Mana server sini? sendiri bukan pakai Google Drive, ya itu sewanya berapa kalau buat hard disk, buat naruh soal sama naruh tugas yang sekarang hilang sama Nadif tuh? Itu coba nanti saya coba cek ya. Kapan gua bisa tahu Nih, data coba ya, Pak. informasinya? Gimana Pak? Ya kan lu mau ngecek. Yang butuh ini ya, berapa- storage butuh ya? Berapa lama? Nanti ya, saya catat aja dulu. Storage. Yang kedua email hidup. Itu atas Pak, udah nomor 4. Oke, siap. Kan mata lu bisa lihat jelas, gua kan nggak kelihatan tulisannya. Oh iya, maaf Pak ya. Udah nggak apa-apa. Wah. Gue tembak lu sih. Kalau di zoom kan kanannya dipakai buat foto lu yang ngomong. Oh Lu kan iya. full screen layar lu. Sorry dah. Nah, ini ya Pak ya. Ini kan di kita itu kalau nggak salah lebih gede ya. Kita tuh yang 8, 48 kalau nggak salah kita. 4 CD Oh, 28 8. malah. 28 gitu. Harga Ya 2 berapa? kalau bisa buat standar kita ya kita pakai yang 28 sih kalau itu coba cek ada yang tadi ya. AWS kita habisnya kapan? Kayaknya masih bisa bertahan sampai akhir tahun apa awal tahun depan. Siaman, Oke. Pak. Nyaman, ya udah. Tapi balik ke sini kalau kita beresin. Udah gue mau ya itu satu. Gue harus segera punya itu. Yang kedua tadi ya lu tulis sudah AI tutor. Ya, lu belum nulis tuh kata-kata AI tutor. AI tutor, lalu AI report, AI apa? Assessment, AI report. Assessment tuh ada dia udah ngisi kuesioner, dapat angkanya lalu dibikin jadi bacaannya. Berarti dia orangnya kayak gini. Itu LLM doang. Oh iya. Ya, jadi AI tutor, AI assessment, AI report. Hasil dari report assessment itu jadi report, nanti pindah ke PPT atau PDF. Paham dong itu namanya yang PDF apa convert file. PDF convert file. Apa sih, Pak? PDF convert file.
Lu nggak usah kok dijelasin kan apa cara kerja model AI assessment. Nggak perlu kayaknya Pak. Ya. Nanti saya nanya di dia nih. Di siapa? Ini si Marcel? Babu nih Pak, Babu. Apa? Ini ada Babu Kiro. saya satu. Siapa Iya. namanya? Kiro kan? Iya, saya panggilnya Kicau sih Pak, Kicau. Oke, jadi AI assessment itu Tuh. ya kan bisa logikanya beda. Ya, hasil dari apa? Kuesioner, angkanya ditranslate menjadi tulisan. Ya. Terus tulisan jadi report, ya report jadi PPT dan PDF. Dah, paham kalau tuh? Marcel apa sih mau lagi nunggu bis Pak? Ya kan bisa ditelepon bentar. Lu telepon deh, telepon pakai WA aja. Bisa nggak lu telepon WA? Bentar Pak. Lu tanya nama dia, gue butuh kata-kata dia. Poinnya gini, lu tanya si Marcel update dari Ahdan gimana, lu bisa tanya Ahdan juga, karena Ahdan kemarin gue suruh riset Kwan sama Wen. Ya, Paling belum dikerjain Pak. ya, dengerin aja dulu. Ya, mau suruh cek, suruh apa, kasih pendapat modelnya si Marcel gimana. Dah, tuh lu copy dah tuh yang ngomong di chat. Bapak ngetek di mana? Di chat Zoom. Ada kan? Lu Ini muncul pindahin- nggak Pak? Hah? Lu pindahin ke Excel. Muncul nggak? Lu copy itu Oh, pindahin ini. ke Excel. Lu pindahin ke Excel lu, jadi ada apa-apa lu baca Excel itu beres. Nah ini kan semua cuma wrapping aja. Makanya gue bilang, aduh nih anak-anak kerjanya lambat banget, orang cuma wrapping doang. Apa susahnya sih? Lu ngulik, lu nanya pasti jadi. Kan kesel gue. Dari awal tahun udah gue bilang ini teknologi cuma wrapping doang. Lalu ingat ya, asesmen itu ada rekomendasi ya isinya juga ya. Jadi ntar lu lihat reportnya, ntar abis ini gua kirimin reportnya CSUL. Jadinya kayak gitu. HP gua, komputer gua di sana lagi. Gua kirim dulu aja lagi deh. Nah, Ini Pak punya Marcel nih. Ini hilang. Ya mendingan sih daripada yang kemarin walaupun agak. Apa Pak yang mau di-review apa yang dari sini nih dia? ya modelnya udah bener belum? Tingkat akurasinya berapa? Dia pakai model apa? Quality hasilnya kayak gimana? Contoh reportnya seperti apa? Oh, bisa dipencet ya. Apa sih ini Pak? Oh ini Zoom ya? Gue kira dari webnya.
Apa aja Pak? Nih mau di review apa nih? Coba. Dulu. Kemudian dulu bentar. Ketik aja Pak, nanti saya copy deh. Apaan? Ini yang mau di review apa dari dia? Tuh, gua kirim tuh kalau hasil report assessment akan seperti ini. Lalu Bapak nggak mau bikin itu Pak, apa? SaaS yang B2B? apaan isinya? Lah nggak tahu Bapak nggak mau bikin kayak si itu siapa? Mobilan. Ya kan tim gua kuat kagak? Enggak, maksudnya kayak ini, oh dia beli subscription. Sebenarnya kan kalau di mobilan juga subscription nggak sih Pak? Iya, masalah kan gua ributnya cuma satu. Tim sales kita nggak percaya pada kemampuan kita, kemampuan anak-anak untuk jaga kualitas. Coba Pak, boleh pricing nggak sih Pak? Saya mau lihat. Ntar gua kasih, gua cari dulu ah. Ada di sebelah. Oke. Yeay. Berapa? Saya pengen tahu modelnya aja sih. Lu lihat yang gua kirim di grup, di grup lagi di lu. Kalau lu tuh. Biar lu kebayang, jadi dari data angka lu kalau mau ntar gua kasih angka-angkanya. Yang Excel jadi kayak gini. Ini apa Pak? Buat yang mana nih? Nah, Buat project mana? itu yang assessment, contoh assessment. Dimensi dan hasil akhir assessment. Kan dari kuesioner jadi assessment. Kuesioner berubah jadi report di assess jadi report, lalu jadi ini di assess jadi wording report atau NLP ya, lalu jadi PDF dan PPT. Tuh, gue tulis di WhatsApp. Ini contoh apa? Contoh hasil kuesioner. Terus
Kayak ini ya, kayak reportannya dulu, lupa saya namanya, psikotes. Ya emang psikotes. Iya, dulu saya sempat magang di Suzuki kayak gini nih pak. Ini kurang lebih ya sama. Iya. Oh. Nah, ya. Udah kebayang sama lu sekarang? Jadi ketika gue bilang assessment, report, kayak gitu contohnya. Nah, gue minta lu pelajari punya Marcel biar lu nggak kerja 2 kali. Nanti punya Marcel kita percantik tampilan doang, itu mah gampang. Betul nggak? Warna-warna doang. Ya. Lu software yang Apa nih pak? software asuransi yang dari si itu udah bisa lu buka belum? Software asuransi Deska. Asuransi. Yang mana pak? Oh ini, Baot. Ah. Coba lu simpan juga itu. Tulis tuh di Excel lu. Apa pak namanya, lupa saya pak. Ah, itu Bosawa. Gue butuh itu jangan sampai hilang. Nanti kalau nggak hilang lagi. Kejadiannya kayak kasusnya si Rianti. Pak, semester ini saya bikin software buat anak magangnya. Iya. Yang ada software jadi dia jual ke Pancasila. Terus di kita nggak pernah dipakai. Gue tanya nggak sempet dipegang. Kesel kan gue. Lu gue gaji buat bikin tuh software. Software dipakai orang lain. Kesel. Guanya malah nggak dapet. Oh masih di DSK pak, minta transfer kali ya? Nah, lu tanya dah. Nah, udah gua ngomong tuh di grup sandbox. Yang Wow. Ntar. Tips. Bro, siapa lu bro? Ini gak bisa di stop apa?
Apaan? Oh, di sini. Bro. Siap, Bro. Oh, di sini chat dulu. Wih, gimana nih? Oh, ditahan. Apa sih? Woi. Sorry, Pak. Ya, aman. Halo. Tekan mic untuk bicara. Agak bisa ditekan. Bisa ditekan pele. Sorry ya. Oh, ini jawabannya di sini. Bagus sih, walaupun agak Ah. Tuh gua ngomong di Bermula udah. ini Bapak nyuruh Marcel bikin ginian, Pak. Iya. Ntar gua akan jelasin ke lu isinya kayak gimana, contohnya kayak gimana ntar. Setelah lu pelajarin semua ini. Oke? Udah sih kayaknya. Udah semua emang. Dia paling agak dikit. Oh. Men, ini kan yang punya Marcel, lu cloning ya. Jadi Enggak, ini ntar udah kalau- di saya kok. Oh, oke. Jadi kalau lu rubah-rubah, yang Marcelnya udah Marcel nggak bisa ngacak-ngacak lagi, cuma lu doang yang bisa ngacak. Paling ntar gua minta gua aksesnya, tapi sananya gua mati. Udah di saya, Pak. Reponya udah di saya. Lu add add gua dong. Ya udahlah, tar aja lah itu. Ya. Jadi gua udah ngasih perintah tuh, lu baca di sandbox barusan gua kirim. Jadi kalau ada apa-apa sama lu maaf ya, maaf kata, lu koma, lu meninggal, masih bisa diakses. Tapi kalau enggak kan gua mati, lu mati, selesai udah. Siapa, Pak? Hah? Siapa Bunai ini? ya? Bunai ya? Apa ininya? Gua ada nggak di situ? Ini. Ya, itu apa Bunai at apa? Itu Harit. Bapak emailnya apa? Bunai@yahoo.com. Kalau nggak Bunai Ibun. Bunai@yahoo.com ada nggak? Itu ada. Ya ini nggak tahu nih email siapa, maksudnya Itu email gua. ini. Iya. Invite aja. Oh, Yahoo masih ada, Pak. Masih gua tembak gua. Oh, ini ya. Ya, maaf dah. Iya, di Kamso. Nanti saya rapiin deh reponya biar organisasi gitu. Iya, iya. Biar bisa di Nah, manage. tapi gua balik lagi ke kasus gua tadi ya. Kuncinya adalah kita punya 4 project. Ya, Yo. ya 4 project, 1 LMS dan KG, kedua AI for LMS di deploy ke KG dan LMS ya. Ketiga Bermuela .id, keempat kerja di luar .id, yang kelima sebenarnya Bosowa Insurance. Ini simpen biar nggak hilang. Yang keenam gue mau bikin nanti umroh Mana tech center anjir? ya.
lo. Ya udah, Pak. Kelar. Ya. Yang ini, Pak, coba bahas tipis deh, Pak. Ya. Ini yang mau di ini fitur apa sih, Pak, yang ini? Yang mana? AI tutor. Ini fitur. Oh, ini AI tutor. Makanya kalau nyatetnya salah kan. Ini maksudnya namanya apa? Makanya biar lu nyatetnya yang benar itu AI tutor tuh. Kalau PDF Maker itu kan bukan AI tutor tapi content developer Report ya? sama assessment. Report sama konten. Konten Saya belum generator. nyoba ini Konten konten generator, woi. Iya, iya, Pak. Sorry. Apa namanya? Jadi AI for LMS itu ada 7 men. Lu ketik dulu dah. Ini kan, Pak. Ah, mana chatbotnya 1, belum 2, masuk di 3. situ. Coba chatbot belum masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, customer service dan chatbot, bener. Lu kasih nomor dong. 1. Yang mana, Pak? Ya semuanya itu 1 titik AI content generator, 2 titik AI tutor, 3 titik AI exam grader. Jadi namanya bukan kayak gitu aja, kasih angka, kasih itu kan dikasih icon, paham nggak? Iya. Nah iconnya ganti nomor, khusus yang itu. Oke. Karena biar orang tahu ada 7. Dashboard enggak, tapi AI content itu yang project AI itu kasih apa? Jadi 7. Udah. Ini kayaknya dia belum ini deh, apa namanya? Ya ntar Belum connect gitu. Ya ntar gue jelasin satu-satu begitu lu udah mulai ngerjain. Lu butuh apa gue jelasin satu-satu. Ya udah, Bapak mau saya mulai dari mana? Serah lu mau yang mana? Yang gue bilang yang gue butuh banget AI tutor, report, sama yang tadi udah yang gue ngomong itu aja udah. Ini aja ya. Yang yang bermula assessment ini bermula kan lu belum tulis tuh. ini Ya apa, bermula Pak, tuh ya itu bermula tuh AI assessment, AI report. Logiknya yang ada di gini. Logiknya lu ambil yang ada di WA, lu copy yang WA ke situ. ini Bapak mau yang bermula connect sama AI MNOS apa Bermula itu independen? pakai independen tapi modelnya sama. Coba lu buka WA dulu dari gua. Dah, lu copy tuh tulisan gua tuh. Ini. Contoh dimensi, coba lihat dulu yang contoh dimensi akses. Enggak di bawahnya tuh yang questionnaire, coba yang di bawahnya. Bukan itu, Altap. Ini Ya, yang questionnaire. Nah, itu copy tuh. copy terus Ya, masukin di pindahin ke Excel. Ya, itu taruh situ. Yang taruhnya nomor 4. Ya udah taruh situ dah. Questionnaire di access. Jadi wording report, lalu jadi PDF dan PPT. Lu jelas nggak ini? Bentar, Akses itu dari angka jadi tulisan. Coba saya testing yang di ini aja deh. Apa gimana ya, Pak, cara loginnya? Yang apaan? Apa bisa login with Google? Gak bisa, Pak. Goblok banget ini, siapa sih yang bikin? Apa ya?
Masa pagi-pagi udah salah password gue. Apa ini? Men, coba lu copy yang gua tulis di IPSI, IPSI. Lihat nggak? Yang di IPSI. Iya. Nah, lu copy deh tuh. Questionnaire jadi bla bla bla. Itu mudahkan lu berpikir kan? Ini kan buat yang ini, Pak. Iya, kasih penjelasan di sebelah kanan aja. Ya udah itu juga boleh, enter dah. Udah, tipe. Nah, ini kan detailnya. Clear ya? Gua nggak minta Ya, jauh-jauh, Pak. gua cuma minta reporting, yang buat bermula dulu kalau sama AI tutor. Ya. Oh iya, si Ahdan udah bikin chatbot ya. Woi, Ada, Pak, nih. enggak, dia udah bikin lagi yang lebih bagus. Lu minta aja. Bukan di bermula. Pokoknya ada chatbot, terus AI tutor, terus bermula assessment. DSK sih yang ngerjain. Ya agak kurang sih sebenarnya kalau prompt sebanyak ini. Ini yang bikin boros token sih sebenarnya kayak gini nih, Pak. Apaan? Nah, lu atur dah. Seperti atur dari Yuk, gue tulis prioritas lu tuh, yuk. Ini chatbot buat yang project yang mana nih, Pak? Buat yang berbula kah apa buat yang Buat semua sama. marah-marah mulu dia, Pak? Si Siapa Deska marah? Deska ini. Deska ini. Karena Enggak.
Bah, lu ngomong sama si Akdan ya, dia udah bikin chatbot. Pasang di ini. Oke, thank you. Lagi nggak yuk? Ya paling ini sih apa Gua meeting AI-nya itu mau bikin stand alone aja apa mau di satu-satu ini nggak sih Pak? Apa kayak riuh gitu Pak? bikin kayak modelnya Apa gimana ya? aja Marcel udah. Ya maksudnya yang dari bermula ke Marcel apa dari KG ke Marcel apa ada sendiri-sendiri? Enggak, standalone. Bermula punya sendiri, Marcel punya Oh. sendiri. Ya maksudnya saya mau bikin monorepo. Ya, Maksudnya monorepo itu satu struktur itu banyak. bisa kita pakai di tempat lain. Iya, maksud gue gini, karena ketika gue lihat berubah, gue ngomongnya gini, orang beli LMS, Pak, Bapak mau pakai AI nggak? Mau, udah ada injek Pak, atau Bapak mau yang standalone? Pak, Bapak mau LMS? Enggak, saya udah punya LMS. Bapak udah punya AI belum? Belum. Nah ini saya ada AI-nya Pak, yang dibikin Marcel. Ini Bapak tinggal injek aja. Paham nggak? Iya. Kalau dia enggak, saya mau satu paket, udah di dalam LMS-nya udah ada AI-nya. Tapi kalau belum, udah gua ada nanti API aja. Ini siapa? Ya udah, cukup. Gua mau siap-siap buka puasa. Ya udah Pak, sip. Thank you Puasa ya. Pak. Hah? Besok puasa lagi. Puasa lagi. Alhamdulillah. Thank you ya. Udah azan Pak.